dan juga semakin banyak atau semakin bermanfaat ilmunya untuk dirinya dan semakin bermanfaat ilmunya untuk orang lain, maka juga akan semakin tinggi derajatnya di dunia dan di akhirat. Maka tujuan utama kita mempelajari ilmu ini harus kita ketahui semua, yaitu agar kita mengambil manfaat ilmu itu untuk diri kita sendiri dulu. Jangan langsung berpikir ingin ceramah, ingin naik mimbar. Tapi yang pertama, bagaimana ilmu itu bermanfaat untuk diri kita sendiri dulu. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Maka yang pertama kita memperbaiki diri kita dulu. Tujuan kita hadir di majelis ini, tujuan kita masuk ke program kita pada pagi hari ini, yaitu agar ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dengar, bermanfaat bagi diri kita dulu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Baru kemudian kita berpikir untuk memberi manfaat kepada orang lain. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling memberi wasiat untuk menetapi kebenaran dan saling berwasiat untuk menetapi kesabaran, karena belajar itu butuh sabar dan beramal itu butuh sabar, juga berdakwah itu butuh kesabaran, Kita harus bersabar untuk duduk sebentar menuntut ilmu, belajar di majelis ini, mendengarkan dengan baik. Itu yang ayat yang pertama yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, yaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, surat Al-Mujadilah ayat 11. Ayat yang kedua yang menerangkan para ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Ayat yang kedua yang menerangkan tentang keutamaan ilmu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka berarti dia telah diberikan kebaikan yang besar. Jadi yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah ilmu. Barang siapa atau Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah, memberikan ilmu agama yang dimaksud tentunya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu agama kepada siapa yang dikehendaki. Karena tidak semua yang Allah Subhanahu wa taala, tidak semua yang belajar kemudian diberikan ilmu. Banyak orang yang bertahun-tahun dia belajar namun ternyata ilmunya hanya sedikit, bahkan tidak bermanfaat baginya, mungkin karena dia kurang ikhlas atau kurang mengamalkan ilmunya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya Allah memberikan hikmah, memberikan ilmu kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, dan barang siapa yang diberikan ilmu, faqad utiya khairan katsira. Berarti dia telah diberikan kebaikan yang besar. Berkata Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, beliau mengatakan apa? Al-hikmatu al-fiqhu fi dinillah. Yang dimaksud dengan hikmah dalam ayat ini yaitu memahami agama Allah. Yu'til hikmata man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah, pemahaman dalam agama, pemahaman terhadap agama siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, dan barang siapa yang telah diberikan hikmah, diberikan pemahaman terhadap agamanya, maka berarti dia telah diberikan khairan katsira. Di sini adalah sighahnya nakirah, Kalau orang yang paham bahasa Arab, di sini berarti menunjukkan suatu yang sangat besar sekali. Makanya ketika kita mengatakan kepada seorang jazakallahu khaira, semoga Allah membalas kepadamu kebaikan, maka di sini mencakup semua kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Semua kebaikan yang kita inginkan masuk dalam ayat ini. Wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang diberikan hikmah, diberikan pemahaman terhadap ilmu agama, maka berarti dia telah diberikan khairan katsira,
Maka barang siapa yang mengharapkan khairan katsira, hendaklah dia bersemangat untuk menuntut ilmu, bersemangat untuk belajar. Ini ayat yang kedua yang menerangkan tentang keutamaan ilmu, ya. Yang pertama tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua adalah yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, berarti dia telah diberikan kebaikan yang besar. Imam Malik rahimahullah, Imam Ahlul Madinah, Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas, ya, salah satu pendiri mazhab yang 4, mengatakan, menafsirkan bahwasanya hikmah di sini adalah al-fiqhu fi dinillah, pemahaman terhadap agama Allah. Ayat yang ketiga yang menerangkan tentang keutamaan ilmu adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Tsumma yaumal qiyamati yukhzihim wa yaqulu aina syuraka'i alladhina kuntum tushaqquna fihim qala alladhina utul ilm innal khizya al-yawma was-su'a 'alal kafirin." Kemudian pada hari kiamat nanti Allah menghinakan mereka, yaitu menghinakan orang-orang musyrik. Wa yaqulu aina syuraka'i alladhina kuntum tushaqquna fihim. Kemudian Allah mengatakan kepada orang-orang musyrik tersebut. Ini surat An-Nahl ayat 27. Allah mengatakan kepada orang-orang musyrik pada hari kiamat nanti, di mana sekutu-sekutu yang kalian jadikan aku tandingan untuk mereka. Di mana sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada orang-orang musyrik. Qala alladziina utul ilm. Ternyata yang menjawab siapa? Para ulama, ya. Mereka diam. Orang-orang musyrik diam, mereka tidak mampu menjawab. Yang menjawab adalah para ulama. Qala alladziina utul ilm. Berkata orang-orang yang diberi ilmu, innal khizya al-yawma was-su'a 'alal kafirin. Sungguhnya kehinaan dan kerendahan pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, dan keburukan akan didapatkan oleh orang-orang kafir. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, ya, penulis kitab tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau mengatakan bahwasanya tafsir ayat ini humus sadatu fid dunya wal akhirah. Ya. Para ulama, orang berilmu, orang yang mempunyai ilmu, mereka adalah pemimpin di dunia dan di akhirat. Jadi bukan hanya di dunia mereka menjadi pemimpin, akan tapi para ulama juga menjadi pemimpin di akhirat nanti. Ya, mereka lah yang menjadi juru bicara. Ya, ketika semua orang diam, maka yang berbicara ketika itu para ulama. Ya, bukan hanya di dunia, namun juga di akhirat nanti. Makanya Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, yaitu berkata orang-orang yang diberi ilmu, sungguhnya kehinaan dan keburukan pada hari ini untuk orang-orang kafir. Beliau mengatakan humus sadatu fid dunya wal akhirah. Ya, para ulama adalah pemimpin di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia dan pada hari kiamat. Wal mukhbiruna 'anil haqqi fid dunya wal akhirah. Dan merekalah para ulama yang mengabarkan tentang kebenaran di dunia dan di akhirat. Ini cukup ya 3 ayat yang menerangkan tentang keutamaan ilmu. Adapun hadis-hadis juga sangat banyak sekali. Para ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Yang membuka kamera, tolong ditutup ya kameranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan menuntut ilmu tentu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ini adalah hadis riwayat Muslim rahimahullah. Ya, tentu di sini kita hanya akan menyebutkan hadis-hadis yang sahih karena ya banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan ilmu dan tidak mungkin kita akan sebutkan semuanya. Kita telah menyebutkan 3 ayat yang menerangkan tentang keutamaan ilmu, dan sekarang kita mulai menjelaskan tentang keutamaan ilmu dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara hadis yang menerangkan para ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara hadis yang menerangkan tentang keutamaan menuntut ilmu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita hafalkan semua karena hadisnya pendek.
may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan memahamkan untuknya agamanya. Ya. Berarti orang yang semangat menuntut ilmu, orang yang semangat belajar agama, menunjukkan bahwasanya Allah menginginkan untuknya kebaikan. Dan na'udzubillah wal iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang malas belajar, orang yang enggan, tidak mau untuk menuntut ilmu, berarti menunjukkan Allah tidak menginginkan kepadanya kebaikan, ya. Dan tentu ilmu ini ada yang wajib untuk kita pelajari, ya. Contohnya ilmu tauhid, ya. Bagaimana kita memahami hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang bagaimana tata cara salat yang benar. Kalau kita seorang yang kaya mempunyai harta, maka kita harus mengetahui, ya, tata cara membayar zakat. Ya, kapan harta kita wajib untuk kita keluarkan zakatnya. Juga kita harus mempelajari bagaimana puasa yang benar, apa saja membatalkan puasa, kapan ya mulai puasa, kapan kita boleh berbuka. Juga ketika kita ingin melakukan ibadah haji dan ibadah umrah, maka kita harus mempelajari bagaimana cara ibadah haji dan ibadah umrah yang benar. Maka ini hadis yang pertama yang menunjukkan tentang keutamaan belajar agama, keutamaan menuntut ilmu, yaitu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah menginginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan memahamkan untuknya agamanya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, ya, para ikhwan dan akhwat azani Allah wa iyyakum, hadis yang kedua yang menerangkan tentang keutamaan menuntut ilmu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya cukup panjang. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan, yang dia mencari ilmu, di jalan tersebut Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Dan sungguhnya para malaikat menurunkan sayapnya untuk penuntut ilmu, ya, untuk kita semua insyaallah kalau kita ikhlas, karena malaikat ridha. Malaikat senang dengan apa yang kita kerjakan. Malaikat senang dengan orang yang belajar ilmu agama, sehingga malaikat menurunkan sayap-sayapnya. Dan kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya para malaikat itu ulu ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Para malaikat itu punya sayap. Ada yang sayapnya 2, ada sayapnya 3, ada sayapnya 4, bahkan malaikat Jibril mempunyai lebih dari mempunyai 600 sayap, ya. Satu sayap saja sudah menutup timur dan barat. Sangat besar sekali, ya, para malaikat tersebut. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitana fil ma. Dan sesungguhnya seorang yang berilmu akan dimintakan ampun oleh semua yang ada di langit dan di bumi. Semua yang ada di langit dan di bumi, ya, dari para makhluk Allah Subhanahu wa taala, semua memohon ampun untuk orang yang berilmu. Hatta al-hitana fil ma. Bahkan sampai ikan-ikan yang jumlahnya jutaan di lautan, mereka semua beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berilmu. Ini keutamaan yang sangat besar sekali. Wa fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Dan keutamaan orang yang berilmu, ya, orang beriman dan berilmu dibandingkan orang yang sekedar rajin ibadah namun tidak berilmu. Dia rajin beribadah, namun malas belajar, malas menuntut ilmu. Keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang sekedar rajin belajar, sekedar rajin ibadah. Keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang rajin beribadah seperti keutamaan bulan dibandingkan seluruh bintang-bintang yang lain. Ini hadisnya cukup panjang. Di sini dijelaskan bahwasanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman.
barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu. Dan di sini para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud bukan sekedar berjalan kaki, ya. Tentu ini yang pasti masuk dalam hadis ini, yaitu ketika seorang berjalan menuju masjid, berjalan menuju rumah-rumah Allah, berjalan menuju pesantren atau tempat-tempat diadakannya pengajian, ini secara hakiki, yaitu ketika orang berjalan maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Namun bukan hanya itu yang dimaksud dalam hadis ini. Ya, karena ketika seorang membuka kitab, ketika seorang hadir di majelis ya virtual seperti ini juga termasuk, para ulama mengatakan termasuk dari hadis ini, yaitu man salaka tariqan. Bahkan ketika kita searching ya di internet mencari hukum, ya masuk ke dalam website yang terpercaya, kemudian kita mencari satu artikel atau hukum suatu perkara, maka ini juga termasuk dalam salaka tariqan yaltamisu fi ilma, yaitu dia sedang menempuh satu jalan menuntut ilmu, atau sedang kita membuka ya kitab-kitab, ya berada di maktabah kita, di perpustakaan kita, kita membuka buku kemudian membacanya, maka ini juga termasuk man salaka tariqan. Dan kemudian yang perlu kita ketahui para ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, apa balasannya? Apa ganjarannya? Apa janji Allah? Apa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Ya. Dan di sini tidak disyaratkan dia telah mendapatkan ilmu yang banyak. Sekedar dia duduk untuk mendengarkan kajian. Ya. Sekedar dia berusaha untuk mempelajari ilmu, walaupun dia tidak mendapatkan ilmu tersebut, walaupun dia tidak memahami apa yang disampaikan atau tidak menghafal apa yang disampaikan, maka balasannya tetap akan dia dapatkan. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Atau ketika seorang bersemangat untuk belajar, ya, ketika seorang bersemangat untuk mendengarkan pengajian, maka dia akan dimudahkan untuk memahami ilmu tersebut, dan juga akan dimudahkan untuk memahami ilmu tersebut, dan selanjutnya akan dimudahkan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Ya, karena seorang yang mempelajari ilmu, seorang yang menguasai suatu ilmu agama, maka ilmu agama tersebut akan menuntun dia menuju jalan surga, sehingga akan mudah jalannya menuju surga. Bahkan di dunia saja, ketika kita ingin mendatangi suatu tempat, maka kita harus mengetahui di mana jalannya. Kita harus lihat peta dulu. Begitu pula ketika kita ingin berangkat menuju surga, dan itu tujuan kita semua, maka kita harus mengetahui jalannya. Dan jalannya adalah dengan mempelajari ilmu agama. Maka ketika seorang bersemangat, ya, Allah Subhanahu wa taala melihat dalam hatinya dia orang yang bersemangat untuk belajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk mempelajari ilmu tersebut dan memahami ilmu tersebut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Maka para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang menunjukkan keutamaan menuntut ilmu, yaitu barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Dan kita tekankan lagi bahwasanya tidak harus, ya, ketika seorang sudah berusaha untuk selalu ya duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, namun ternyata pemahamannya masih kurang atau masih sedikit, dia akan tetap mendapatkan ganjaran yang disebutkan dalam hadis ini, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena ya duduk seperti ini, yang mendengarkan kajian seperti ini adalah suatu ibadah, ya sama dengan, bahkan lebih utama daripada
seorang salat sunat dan puasa sunat sebagaimana yang akan kita sebutkan nanti. Kemudian lanjutan dari hadis ini yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Dan sungguhnya malaikat akan menurunkan sayapnya bagi penuntut ilmu, ya, untuk kita semua insyaallah, karena malaikat ridha dan senang dengan apa yang kita kerjakan. Karena seorang yang belajar ilmu agama berarti dia sedang mencari warisan para nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, para anbiya lam yuwarithu dinara wala dirhama. Mereka para nabi tidaklah mewariskan dinar, ya, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta. Wa innama warathul ilm. Akan tapi para nabi tersebut mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mendapatkan ilmu, maka berarti dia telah mendapatkan bagian yang besar. Barang siapa yang mendapatkan ilmu, maka berarti dia telah mendapatkan warisan yang besar dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu malaikat sangat senang dengan seorang yang sedang menuntut ilmu, karena kita ketahui bahwasanya malaikat kerjanya adalah menebarkan kebaikan. Dan ketika seorang belajar ilmu, berarti dia berusaha untuk menebarkan dan membantu kerjanya para malaikat untuk menebarkan kebaikan di dunia ini. Itulah sebabnya kenapa Pak malaikat senang dengan orang yang belajar ilmu agama. Para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari hadis yang kita bacakan tadi yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Yang pertama. Kemudian wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Dan para malaikat, ya, sungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu karena senang dengan apa yang mereka kerjakan. Kemudian keutamaan berikutnya, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitana fil ma. Dan sungguhnya seorang alim, seorang yang mempelajari ilmu, mengetahui ilmu agama, akan dimohonkan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan-ikan yang jumlahnya jutaan di lautan. Berapa jumlah ikan yang beristighfar, meminta ampun kepada orang yang berilmu, ya, orang yang menuntut ilmu. Para ulama menyebutkan, ya, kenapa sampai ikan-ikan di lautan saja, ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun untuk penuntut ilmu, untuk seorang yang alim, karena dengan ilmu yang benar kita mengetahui bagaimana cara memancing ikan yang benar, bagaimana cara mendapatkan ikan yang benar, ya. Bukan dengan cara membom sehingga ikan-ikan yang kecil-kecil pun mati, ya. Ya, bukan dengan cara demikian. Ya, dengan ilmu yang benar kita mengetahui bagaimana cara menangkap ikan yang benar, sehingga, ya, semua yang ada di langit dan di bumi, semua makhluk merasa tenang ketika seorang memahami ilmu agama yang benar, karena dia mengetahui bagaimana bersikap kepada makhluk yang lain dengan cara yang benar. Ya, bahkan dalam agama kita diajarkan untuk ketika seorang ingin menyembelih binatang, ya, disyariatkan dan diperintahkan untuk menajamkan pisaunya agar sembelihan tersebut tidak lama merasa kesakitan. Ya. Maka seorang yang mempunyai ilmu agama yang benar, semua makhluk yang ada di muka bumi ini, bahkan di langit, akan ikut senang karena dia mengetahui, ya, seorang alim, seorang yang berilmu mengetahui bagaimana cara bermuamalah yang benar, bagaimana bertetangga yang benar, bagaimana bersikap kepada orang tua dengan cara yang benar, bagaimana bersikap kepada orang lain dengan cara yang benar, bahkan bagaimana bersikap kepada binatang yang benar. Ya, ada seorang yang masuk neraka hanya karena menyiksa kucing atau mengurung kucing dan tidak memberinya makan. Ya, karena Nabi SAW fi kulli dzati kabidi rotbin ajr, ya. Semua yang makhluk hidup, ya, semua yang hidup, jika kita berbuat baik kepadanya maka kita akan mendapatkan pahala. Maka
wajar ya kalau semua yang ada di langit dan di bumi meminta ampun, berdoa untuk para penuntut ilmu ya, karena dengan ilmu inilah kita bisa mengetahui bagaimana kita beribadah yang benar, bagaimana bermuamalah yang benar ya, bagaimana bergaul benar dengan cara yang benar, bagaimana bertransaksi dengan cara yang benar ya. Dengan ilmu inilah kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dibenarkan. Makanya semua yang ada di langit dan di bumi memohon ampun kepada penuntut ilmu. Kemudian lanjutan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan," barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, ya yaltamisu fihi ilman, ya, menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga, dan kita semua tentu ingin dimudahkan bagaimana kita bisa masuk surga ya. Dan surga yang kita harapkan adalah surga yang paling tinggi. Kemudian wa innal alim la yastaghfiru lahu. Ya, tadi kemudian wa innal malaikah. Yang pertama tadi Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Yang kedua malaikat, wa innal malaikah la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi ridwan bima yasna. Para malaikat akan meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena senang dengan apa yang mereka kerjakan. Yang ketiga, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al-hitana fil ma'. Dan sungguhnya orang yang berilmu akan dimohonkan ampun oleh semua yang ada di langit dan di bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan yang jumlahnya wallahu a'lam bissawab ya, Allah yang lebih mengetahui ya, jumlahnya sangat banyak sekali. Kemudian wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Dan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang sekedar rajin ibadah namun tidak berilmu ya. Jadi bandingannya di sini antara orang yang berilmu dan orang yang sekedar rajin beribadah namun tidak punya ilmu. Keutamanya kafadlil qamari ala sairil kawakib. Seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Coba kita lihat di malam hari ya. Yang nampak hanya bulan ya, namun bintang-bintang yang lain hanya seperti titik kecil saja. Itulah keutamaan orang yang berilmu, dan tentu dia juga harus beribadah ya, dibanding orang yang sekedar rajin beribadah namun tidak berilmu ya, karena tidak boleh seorang beribadah tanpa ilmu. Nah ini ya dua hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Satunya hadis yang sangat ya pendek ya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan pahamkan untuknya agamanya. Menunjukkan bahwasanya jika Allah menginginkan untuk kita kebaikan, maka Allah mudahkan kita, membuat kita semangat untuk belajar agama. Ya, dan waliyadzubillah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita jika kita termasuk orang yang malas belajar agama, malas menuntut ilmu, malas membuka buku, malas menghadir kajian. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan kepada kita. Kemudian hadis yang kedua tadi yang kita bahas panjang lebar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Dan para malaikat yang mempunyai sayap-sayap akan menurunkan sayap-sayapnya. Kenapa? Karena dia senang dengan apa yang dilakukan oleh seorang yang belajar ilmu agama. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al-hitana fil ma'. Dan sungguhnya orang yang berilmu akan dimohonkan ampun oleh semua yang ada di langit dan di bumi sampai ikan-ikan yang berada di lautan. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Dan keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan orang yang sekedar rajin beribadah tanpa ilmu seperti keutamaan bulan dibandingkan bintang-bintang yang lain. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, itulah ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan ilmu. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain, namun tadi kita sebutkan di awal bahwasanya kita tidak akan bahas secara panjang lebar. Adapun
di antara perkataan salaf, yaitu perkataan para sahabat, ulama-ulama klasik yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu tentu juga sangat banyak sekali. Di antaranya perkataan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu ulamanya para sahabat. Beliau mengatakan ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Belajarlah ilmu, hadirilah kajian, bukalah kitab. Karena sungguhnya belajar ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan khasyah, akan mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama, hanyalah orang yang berilmu. Ya, orang yang mengetahui azamatallah azza wa jal. Orang yang mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Mu'adz mengatakan, ta'allamu al-ilm. Belajarlah ilmu agama, fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Karena sungguhnya mempelajari agama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabahu ibadah. Sungguhnya menuntut ilmu adalah suatu ibadah. Ya. Jadi jangan menyangka ketika kita duduk ya, sekedar duduk seperti ini mendengarkan, diam, ya mencatat, kemudian tidak dituliskan pahala apa-apa. Ini disebutkan para ulama bahwasanya apa yang kita lakukan ini lebih utama daripada puasa sunat dan salat sunat. Yang menuntut ilmu adalah ibadah. Pemuda rasa tahu tasbih. Kita saling mempelajari, saling murajaah, ya, saling mengulang-ulang ya, apa yang kita pelajari. Ini sama dengan kita bertasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Ini adalah suatu ibadah yang sangat mulia ya, bertasbih. Namun ketika kita ya mempelajari, mendengarkan ilmu seperti ini sama juga dengan kita memperbanyak tasbih. Wal bahtha anhu jihad, yang membahas ilmu, mencari ilmu, ya baik itu di majelis-majelis ilmu, di kitab-kitab para ulama, di situs-situs ulama, ustadz-ustadz yang terpercaya keilmuannya, sama dengan berjihad. Ya. Ya, pahala berjihad sama dengan menuntut ilmu. Ya, bahkan sebagian menyebutkan bahwasanya menuntut ilmu lebih utama daripada jihad. Karena jihad itu atau para mujahidin membutuhkan para ulama agar mereka mengetahui kapan ya berjihad yang benar. Ya, bagaimana cara berjihad yang benar? Kapan dibolehkan seorang berjihad? Para mujahidin membutuhkan para ulama. Ya. Maka para ulama atau menuntut ilmu lebih utama daripada jihad atau sama dengan berjihad, kata sahabat Mu'adz atau sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah. Banyak di antara kita mungkin tidak mampu untuk bersedekah ya karena mungkin hartanya kurang, namun mengajarkan ilmu adalah sedekah terbaik. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah. Barang siapa yang menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak mengetahuinya, itu adalah bentuk sedekah. Ya, bahkan bentuk sedekah yang paling baik adalah sedekah ilmu. Wa badalahu li ahli qurbah. Ya, ketika seorang mengajarkan ilmu kepada orang lain, berarti dia sedang bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sahabat Mu'adz mengatakan wa huwal anisu fil wihdah. Ketenangan ketika seorang merasa kesepian. Penuntut ilmu tidak akan pernah merasa kesepian. Apalagi ya di sekitarnya banyak kitab-kitab para ulama. Sehingga dalam sebuah cerita dikatakan bahwasanya ada sekelompok para pemuda ya mengajak temannya untuk rekreasi, jalan-jalan. Namun ternyata dia lebih memilih untuk membaca kitab saja. Dan setelah dia kembali, ya, setelah teman-temannya kembali dari rekreasi menceritakan, kita menyaksikan ya pantai dan lain sebagainya apa yang saksikan, orang tersebut mengatakan kalau saya sudah ya berjalan kemana-mana juga, dia berkeliling dengan para sahabat, dia membaca kitab para ulama sehingga dia berkeliling dunia juga dengan kitab yang dia baca. Maka seorang penuntut ilmu tidak pernah merasa kesepian karena dia akan
selama ilmu itu ada dalam hatinya, selama kitab itu ada di hadapannya, dia tidak akan pernah merasa kesepian. Bahkan khairul jalisi fi zamani kitabun, ya. Kata orang Arab, sebaik-baik teman adalah kitab. Ketika kita merasa ya sendiri, maka kita buka kitab, ya. Kita membaca perkataan-perkataan para ulama. Was-sahibu fil khalwah, teman dalam khalwah, ya. Ketika seorang sendiri, maka ilmu itu menjadi temannya. Makanya kita sebutkan tadi bahwasanya seorang penuntut ilmu tidak pernah merasa kesepian. Ya, bahkan banyak orang yang rajin menuntut ilmu jarang dia keluar, ya. Dia sudah merasa senang dengan kesendiriannya. Dia merasa senang dengan kitab-kitabnya. Jadi merasa senang dengan ilmu yang dia miliki. Sudah tenang, maka tidak perlu lagi mencari ketenangan dan tempat-tempat hiburan, ya, karena dia sudah terhibur dengan ilmunya. Yarfa'ullahu bihadzal ilmi aqwaman fayaj'aluhum a'immatan tuqtafa atharuhum. Sahabat Mu'adz melanjutkan perkataannya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan ilmu ini orang-orang yang dijadikan pemimpin yang diikuti oleh para manusia. Orang-orang yang berilmu akan menjadi pemimpin yang diikuti oleh orang-orang lain yang tidak berilmu. Orang-orang yang menjadi penuntut ilmu akan mengikuti para ulama. Wa yusalli alaihim kullu ratbin wa yabisin wa hitanil bahri wa hawamil ardi wa sibail barri wal bahri wal an'am. Bahkan semua yang kering dan basah, semuanya berdoa untuk para penuntut ilmu. Semua ikan yang ada di lautan, semua binatang buas yang ada di daratan dan di lautan, bahkan semua binatang ternak juga berdoa kepada para penuntut ilmu sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya tadi, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitan fil ma. Ya, besar sekali keutamaan menuntut ilmu, ya. Semua binatang buas, binatang yang tidak buas, semua ikan di lautan, semua yang kering dan basah, ya, pepohonan, batu-batuan, ya. Meskipun kita tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana cara mereka berdoa, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dan beliau adalah as-sadiqul masduq. Beliau adalah yang benar dan terpercaya. Maka apa yang beliau sampaikan pasti benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak menyampaikan dari hawa nafsunya. Ketika Nabi berbicara, maka itu pasti wahyu yang diwahyukan kepadanya. Li'anna al-ilma, kata sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, li'anna al-ilma hayatul qulubi minal jahal. Karena ilmu adalah kehidupan untuk hati dari gelapnya kebodohan. Jika kita ingin hati kita ini hidup, hati kita sehat, maka kita harus rajin belajar. Wa bihi yu'raful halalu minal haram. Dan dengan ilmu ini kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang riba, mana yang jual beli, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dengan ilmu ini kita mengetahui mana transaksi yang halal, mana transaksi yang haram. Wa yulhamahu su'ada wa yuhramuhul ashqiya. Dan ilmu ini akan didapatkan oleh orang yang bahagia dan akan dihalangi dari orang yang sengsara. Orang sengsara akan dihalangi dari mengetahui ilmu agama. Ini adalah perkataan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya. Sangat panjang perkataan beliau yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu yang sangat banyak sekali. Kemudian gimana Ustaz Lukman? Lanjut apa? Terserah antum, Ustaz. Udah 10.53. Insyaallah kita lanjut sedikit. Mudah-mudahan para hadirin dan ikhwat dan akhwat semua bisa betah untuk menyaksikan kajian kita ini, dan apalagi sebagian mungkin baru hadir, ya. Itu diantara tadi kita dari awal kita telah menyebutkan ayat, 3 ayat menunjukkan tentang keutamaan ilmu, kemudian 2 hadis, 1 hadis yang pendek, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din,
kemudian satu hadis yang lumayan panjang yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Kemudian kita sekarang ini membahas tentang keutamaan ilmu yang disebutkan oleh para ulama-ulama salaf ya. Tadi kita sebutkan perkataan siapa? Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian kita sebutkan perkataan tabi'in. Berkata Imam Qatadah rahimahullah, babun minal ilmi yahfaduhu ar-rajulu li salahi nafsihi wa salahi man ba'dahu afdal min ibadati haul. Satu bab dari ilmu, satu permasalahan dari permasalahan ilmu yang dipelajari oleh seseorang untuk kebaikan dirinya dan kebaikan orang setelahnya apabila dia mengajarkan ilmunya, afdalu min ibadati haul. Lebih baik, lebih utama daripada beribadah 1 tahun. Satu bab saja. Mungkin nanti kita akan masuk bab Fadlut Tauhid atau Aqsamut Tauhid. Nah, satu bab ini yang kita pelajari untuk kebaikan diri kita dan kebaikan orang setelah kita, ini lebih baik daripada ibadah 1 tahun, kata Imam Qatadah rahimahullah. Kemudian berkata Imam Ibnu Mubarak, ini juga seorang tabi'in, beliau mengatakan, la a'lamu syai'an ba'dan nubuwati afdal min nashril ilm. Saya tidak mengetahui ada sesuatu yang lebih utama setelah derajat kenabian, ya, selain menyebarkan ilmu, selain menuntut ilmu, selain mempelajari ilmu. Ya. Jadi derajat tertinggi dalam agama kita adalah derajat para anbiya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada para nabi. Ya, dari kalangan manusia maka derajat tertinggi adalah para nabi. Kemudian setelahnya adalah para ulama, orang yang berilmu. Maka tidak ada derajat yang lebih baik setelah kenabian dan tidak mungkin kita sampai kepada derajat kenabian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup para nabi dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hanya bisa menyampai derajat berikutnya, itu derajat setelah kenabian, yaitu derajat ilmu. Dan jika ingin sampai kepada derajat tersebut, maka kita harus semangat untuk belajar, harus sabar untuk mendengarkan kajian. Kemudian juga tabi'in yang lain mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, laisa amalun ba'dal fara'idi afdalu min talabil ilm. Tidak ada amalan wajib, ya. Tidak ada amalan setelah amalan-amalan wajib. Tidak ada kegiatan setelah sholat wajib, ya, puasa wajib, haji yang wajib, zakat yang wajib. Tidak ada kegiatan atau amalan yang lebih utama melebihi, ya, menuntut ilmu. Ya. Jadi setelah kita melaksanakan perkara-perkara yang wajib, maka amalan yang paling utama berikutnya adalah belajar ilmu agama, menuntut ilmu. Kemudian ketika Imam Ahmad rahimahullah lama, atau ketika kita menyaksikan, ya, orang-orang hadir kajian-kajian seperti ini, atau ketika kita melihat banyaknya pengajian digelar, ya, secara virtual maupun secara langsung di masjid-masjid, tentu kita sangat senang sekali. Dahulu Imam Ahmad ketika melihat para tulabul ilm memegang pena-pena mereka, atau sekarang ketika kita melihat para hadirin dan hadirat, ya, hadir di kajian seperti ini, maka, ya, dahulu Imam Ahmad mengatakan hadhihi surujul Islam. Inilah lentera-lentera Islam. Para ikhwan dan akhwat semualah yang akan menjadi lentera-lentera dalam kehidupan kita, ya, akan menjadi penerang jalan bagi umat manusia. Ya, semua yang hadir di kajian ini, jika kemudian setelah kajian ini menyampaikan, ya, menyebarkan kebaikan kepada saudaranya, kepada keluarganya, kepada anak istrinya, maka dialah yang akan menjadi lampu sebenarnya dalam rumahnya. Ketika dalam satu keluarga ada seorang penuntut ilmu, apalagi banyak, maka rumah itu akan terang. Ya. Silahkan para ikhwan dan akhwat bayangkan jika rumah kita tidak ada listriknya, tidak ada lampunya. Bagaimana gelapnya rumah tersebut? Bagaimana menakutkannya rumah tersebut? Namun ketika ada satu penuntut ilmu, ada satu lampu, apalagi 2, apalagi 3, apalagi semuanya, ya,
maka bagaimana terangnya rumah kita? Rumah kita akan terang dengan ilmu, ya, karena